Cuplikan episode sebelumnya, Lord Hanli kembali duel 1 lawan 1 melawan Sushi the Hellboy. Tanpa diduga, datang 2 lagi anggota 4 penjaga darah yang ternyata mereka adalah musuh Hanli di masa lalu, yaitu Wu Liuji sebagai Yese dan Qing Wen. Halo good people, gimana kabarnya? Semoga pada sehat, badan maupun dompetnya. Oke, jadi di video kita kali ini akan melanjutkan pertarungan Lord Hanli CS melawan 4 anggota penjaga darah. Siapkan kopi, colok headset, dan duduk yang manis karena kita akan segera merekap alur cerita Donghua Record of Mortal Journey to Immortality season kedua. Check it out. Melanjutkan episode sebelumnya, Lord Hanli gak menyangka bertemu kembali dengan musuhnya di masa lalu, Wu Jiuji dan Qing Wen yang merupakan anggota 4 penjaga darah. Dengan santainya, Qing Wen menanyakan kabar Hanli. Qing Wen gak menyangka Hanli yang memiliki akar spiritual gak berbakat sama sekali bisa masuk ke sekte lembah Huang Feng, bahkan kultivasinya mencapai pembangunan pondasi tingkat menengah saat ini. Hanli pun gak menyangka Qing Wen yang selalu menipu para praktisi lepas dilakukan untuk sekte aliran jahat. 泰南小会那会儿，你们就是在为这黑煞教诱骗散修。 Hanli adalah mangsa yang sangat diinginkan oleh Qing Wen saat itu. Di sisi lain, menurut Lord Hanli, udah gak ada gunanya lagi ngomongin masa lalu, karena kebencian di antara mereka harus dituntaskan hari ini juga. Karena serangan Yese mengandung racun mayat, Hanli menggunakan boneka kadal gurun untuk melawannya. Sedangkan dia bertarung melawan Qing Wen yang ternyata saat ini dia mewarisi kekuatan Hokage pertama Hashirama Senju, yaitu Mokuto no Jutsu atau elemen kayu. Di sisi lain, Senior Song berkata kalau Sushi adalah lawannya. Menurut Sushi, kalau Senior Song sama seperti para kultivator bajingan yang lainnya. Senior Song memperkenalkan diri kalau dia dari keluarga Song di Lanzhou. Melihat reaksi Sushi, sepertinya dia juga berasal dari Lanzhou yang dulunya seorang penjagal. Menurut Sushi, para immortal dari fraktisi utama itu bajingan yang mengatasnamakan perdamaian, tapi manusia fanalah yang menjadi korbannya. Dengan wujud setengah iblis seperti ini, Sushi the Hellboy nggak memiliki kualifikasi untuk mewakili umat manusia, ucap Senior Song.世间枪术，无非斩、拿、扎、合、击。Pertarungan Senior Song dan Sushi kembali dilanjutkan. Untuk sementara ini, Senior Song masih memimpin jalannya pertarungan dengan tombak Joyun miliknya. Taktik kasar seperti Sushi hanya menyia-nyiakan tubuh iblisnya, ucap Senior Song. Di sisi lain, Liu Jing masih mencoba menghancurkan kepompong darah milik Bin Yao. Kampret 1 mencoba membantu, tapi tak menyangka Bin Yao telah menyelesaikan evolusi perubahan iblisnya. Kampret 1 atau Senior Wang harus tewas di tangan adik juniornya sendiri karena mencoba membantunya.
Pertarungan kembali dilanjutkan. Liu Jing melawan Bin Yao yang baru aja berubah ke wujud iblisnya. Senior Song melawan Sushi dan Lord Hanli melawan Qing Wen pengguna elemen kayu. Dengan kontrol sempurna, Qing Wen menyerang Lord Hanli dengan teknik elemen kayunya, tapi bisa ditahan menggunakan pedang 8 bilah milik Hanli. Qing Wen berkata kalau teman sampah Hanli telah mati satu, yaitu senior Wang atau kampret satu. Liu Jing meminta Hanli untuk segera menyelesaikan pertarungannya dan lindungi dia karena ingin mengeluarkan teknik terkuat. Hanli kembali menyerang. Dia merilis artefak sakti pedang besar dan mutiara awan yang ternyata itu senjata sihir milik Pinggu. Salah satu kelompok Qing Wen dulu yang mati di tangan Hanli. Melihat senjata milik rekannya digunakan, Hanli membuat Qing Wen murka. Lalu dia berubah menjadi kepompong darah. Tapi inilah tujuan sebenarnya dari Lord Hanli. Dengan rambut lurus, hitam, dan tebal sebagai duta sampo lain, Liu Jing tiba-tiba merilis beberapa jimat, salah satunya jimat guntur tanah untuk menyerang Bin Yao. Teknik pelahap guntur api dirilis. Teknik ini menyerang targetnya dari langit seperti turunnya hujan yang berjatuhan. Setelah itu Liu Jing meminta Lord Hanli untuk sementara waktu menahan Bin Yao. Liu Jing mulai mengeluarkan teknik terkuatnya, sedangkan Hanli bertarung dengan Bin Yao. Senior Song melawan Sushi. Sebagai duta sampo lain, Liu Jing menggunakan ritual darah untuk merilis harta sejati jimat Phoenix Api. Menggunakan darah untuk merangsang harta sejati sangat beresiko tinggi pada nyawa senior Liu Jing, ucap Hanli. Senior Song menanyakan nama Sushi the Hellboy. Kalau moodnya sedang baik, dia bersedia membuatkan batu nisan untuknya. Yang ternyata Sushi dulunya sebagai seorang jenderal di Lanzhou. Pertarungan semakin menarik aja. Jual beli serangan di antara murid-murid sekte lembah Wang Feng dan sekte aliran jahat terjadi. Tapi pada akhirnya Lord Hanli dengan bantuan dua artefak sakti sekaligus pedang raksasa dan pedang 8 bilah miliknya berhasil membunuh Bin Yao, anggota 4 penjaga darah. Sushi akhirnya serius. Dia merilis pedangnya untuk melawan teknik tombak bayangan milik senior Song. Walaupun Sushi mendapatkan luka yang cukup fatal, tapi itu masih belum cukup untuk membunuhnya. Di sisi lain akhirnya, senior Liu Jing merilis teknik terkuatnya, harta sejati jimat Phoenix Api. Bagaikan burung api dari neraka yang mengunci targetnya, gak ada cara untuk menghindarinya. Dengan sekali serang aja, anggota 4 penjaga darah rata oleh senior Liu Jing. Yang gua sesali di sini, kita masih belum diperlihatkan jenis perubahan wujud iblis dari Qing Wen dan Yese atau Wuji Wuji.
Oke, jadi segini dulu aja untuk pembahasan video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.